Dampak manajemen pendidikan yang efektif terhadap kualitas lulusan SD. Mengenai studi komparatif di negara maju dan refleksi untuk Indonesia. Oke, pendahuluan. Jadi, mutu pendidikan itu merupakan fondasi penting untuk kemajuan bangsa dengan pendidikan dasar yang berperan untuk membentuk landasan perkembangan peserta didik, juga kualitas SDM nasional. Nah, di penelitian sebelumnya di negara maju itu menunjukkan keberhasilan manajemen pendidikan melalui pengelolaan berbasis data, lalu pelatihan guru berkelanjutan, keterlibatan masyarakat, kata Smith et al. 2020, serta fleksibilitas kurikulum untuk menghadapi tantangan abad ke-21, kata Li dan Zhang 2022. Baik, selanjutnya yaitu metode. Nah, metode di sini ada 6. Yang pertama yaitu pendekatan penelitian. Jadi, pendekatan penelitian itu menggunakan studi literatur kooperatif untuk mengeksplorasi praktek manajemen pendidikan di negara maju dan juga relevansinya untuk Indonesia. Lalu yang kedua, subjek penelitian. Jadi, di sini subjeknya itu negara maju seperti Finlandia, Jepang, Korea Selatan, dan juga Singapura. Lalu yang kedua ada pemilihan berdasarkan performa tinggi dari PISA dan tim SS. Lalu ada aspek penelitian. Jadi di sini aspeknya itu ada kurikulum, pengembangan SDM, infrastruktur, pendidikan, partisipasi, dan juga masyarakat. Lalu yang selanjutnya yaitu sumber data. Di sini sumber datanya dari publikasi ilmiah, laporan lembaga internasional seperti OECD, UNESCO, World Bank, dan juga dokumen kebijakan resmi. Lalu pengumpulan datanya yaitu dengan melakukan seleksi literatur berdasarkan relevansi dan juga validasi sumber dan dengan menganalisis data. Lalu yang terakhir, poin ke-6 yaitu tujuan analisisnya. Jadi tujuan analisisnya yaitu membandingkan temuan dengan kebutuhan pendidikan di Indonesia. Kemudian merumuskan rekomendasi berbasis lokal yang aplikatif. Selanjutnya hasil. Yang pertama, pengembangan guru, di mana negara maju fokus pada pelatihan berkelanjutan dan evaluasi kinerja untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Di situ guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran dan juga agen perubahan. Lalu yang kedua ada kurikulum adaptif, di mana kurikulum itu dirancang untuk memenuhi tantangan abad ke-21 dengan fokus pada keterampilan seperti literasi digital, berpikir kritis, dan juga kreativitas. Lalu pembelajaran berbasis proyek dan inquiry diterapkan untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Yang ketiga ada infrastruktur dan lingkungan, di mana fasilitas modern, ruang kelas yang nyaman, dan akses teknologi mendukung proses belajar mengajar. Kemudian didukung dengan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan sosial emosional siswa. Hasil yang selanjutnya yaitu kemitraan strategis, di mana kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu desentralisasi dan juga otonomi. Sekolah diberikan otonomi untuk mengolah sumber daya sesuai kebutuhan lokal dengan tetap mengacu pada standar nasional. Baik, ini ada gambar. Gambar yang pertama yaitu perbandingan PISA scores di negara maju dan Indonesia. Ini diambil dari tahun 2022. Gambar yang kedua yaitu tentang kurikulum berbasis kompetensi, yaitu perbandingan pendekatan project based learning. Baik, kita akan masuk pada pembahasan tentang tantangan di Indonesia. Yang pertama, kualitas guru. Dibutuhkan pemerataan pelatihan dan pengembangan profesional di seluruh daerah, terutama di wilayah tertinggal. Yang kedua, kurikulum. Kurikulum nasional perlu diperbarui agar lebih relevan dengan perkembangan global dan juga kebutuhan lokal. Yang ketiga, ada infrastruktur. Perlu ada peningkatan fasilitas pendidikan di daerah terpencil yang masih terbatas. Lalu yang terakhir atau yang keempat yaitu kolaborasi masyarakat. Diperlukan penguatan kemitraan antara sekolah, orang tua, dan komunitas untuk mendukung proses pendidikan. Nah, kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pendidikan yang efektif berperan penting dalam meningkatkan kualitas lulusan SD. Negara maju berhasil menghasilkan lulusan kompeten berkat faktor-faktor seperti pengembangan profesionalisme guru, kurikulum abad ke-21, infrastruktur memadai, dan kemitraan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Untuk Indonesia, kebijakan pendidikan perlu disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan geografis lokal.
Nah, mengadaptasi praktik terbaik dari negara maju dan menyesuaikannya dengan kebutuhan Indonesia akan mempercepat peningkatan kualitas pendidikan. Yang terakhir, saran. Yang pertama ada pengembangan profesionalisme guru. Mengimplementasikan pelatihan guru komprehensif mencakup teknologi pendidikan, pembelajaran berbasis praktik, dan keterampilan kepemimpinan. Yang kedua, revitalisasi kurikulum. Nah, kurikulum harus lebih fleksibel, adaptif, dan fokus pada keterampilan berpikir kritis, literasi digital, serta kolaborasi. Yang ketiga, peningkatan infrastruktur pendidikan. Investasi untuk pembangunan dan pemerataan infrastruktur, terutama di daerah 3T, dengan fasilitas seperti laboratorium, perpustakaan, dan akses internet. Yang keempat, yaitu penguatan kemitraan multi pihak. Tingkatkan sinergi antara sekolah, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta melalui kolaborasi terorganisir. Yang kelima, yaitu peningkatan evaluasi dan monitoring. Kembangkan sistem evaluasi yang lebih komprehensif dan berbasis data untuk memperbaiki implementasi kebijakan.